seperti rokok elektrik, atau biasa kita sebut vape. Yeah. Lalu ada permen karet nikotin, ada koyo nikotin juga, dan sekarang juga ada yang kita bilang sebagai heat not burn. Setelah itu ada satu juga kantong nikotin pouch. Kita nggak bisa bilang kalau misalkan sudah menggunakan produk tembakau alternatif, itu benar-benar bisa langsung berhenti merokok. Nggak bisa, karena balik lagi, pertama ada niat ya. Iya. Ya kata Bang Napi juga kalau misalkan ada niat, semua waspadalah ya. Iya. Ada kesempatan juga. Betul. Cuma gini, ada beberapa hal yang memang harus disiapkan juga untuk seseorang itu berhenti merokok. Halo viewers Halo Dokter, selamat datang di Halo Talks bersama saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Di sesi Halo Talks kali ini bahasannya bakal menarik banget nih, yaitu seputar produk tembakau alternatif. Wah, apa tuh ya? Mungkin masih ada yang asing dengan produk tembakau alternatif ya, tapi saya yakin ada juga nih yang udah familiar atau udah pernah denger tentang produk ini atau bahkan mungkin sudah menggunakannya. Well, buat yang belum tahu, it's okay. Tenang aja karena pas banget juga nih, kita bakal ngebahas semuanya di Halo Talks kali ini. Nah, sesuai namanya nih, namanya aja kan udah alternatif ya, yang artinya produk ini dibuat sebagai alternatif atau pilihan bagi perokok yang ingin mengurangi risiko tapi sulit banget buat berhenti merokok. Hal ini dikarenakan produk tembakau alternatif masih dapat menghantarkan nikotin bagi penggunanya, tetapi dengan kadar zat berbahaya yang lebih rendah dari rokok. Nah loh, kok masih mengandung nikotin? Berarti sama aja bahayanya dengan rokok dong, Dok? Nah, tenang. Ini semuanya nanti akan kita bahas lebih lanjut di podcast kali ini. Tapi buat bocoran nih, produk tembakau alternatif ini dikatakan memiliki risiko yang lebih rendah dari rokok. Selain itu, menurut lembaga penelitian di beberapa negara juga mengatakan bahwa nikotin bukanlah penyebab utama dari penyakit-penyakit terkait merokok. Meski memang hal ini masih terus diteliti lebih lanjut sampai sekarang ini. Jadi, buat kamu yang masih bingung dan penasaran, yuk simak terus Halo Talks kali ini untuk memilah semua fakta seputar produk tembakau alternatif. Ini penting banget nih buat dibahas supaya viewers Halo Dokter nggak kemakan info-info yang hoax dan malah merugikan kesehatan. Di Halo Talks episode kali ini tentunya saya nggak akan sendirian, tapi akan ditemani oleh seorang ahli kesehatan yang akan menjelaskan fakta dari berbagai info terkait produk tembakau alternatif. Oke deh, biar nggak berlama-lama lagi dan nggak bikin viewers makin penasaran, kita sapa langsung aja yuk narasumber kita hari ini. Ada Dr. Arifandi Sanjaya yang akan bincang-bincang bersama kita di Halo Talks kali ini. Halo Dr. Arifandi, apa kabar dok? Baik banget. Baik ya? Aman. Sehat dok? Sehat. Oke, sekarang terima kasih banget loh udah mau datang dan menyempatkan dari sela-sela kesibukannya untuk ngobrol-ngobrol bareng di Halo Talks. Sekarang lagi sibuk apa dok? Sekarang lagi sibuk praktek aja, terus masih edukasi tentang produk tembakau alternatif dan juga bikin konten juga lah di TikTok biar kayak keren. Ini jangan lupa di follow ya TikToknya Dr. Ari. Oke, nah kita senang banget nih hari ini bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Dr. Ari dan khususnya karena kita akan ngomongin tentang fakta dari produk tembakau alternatif. Oke. Nah, sebelumnya nih untuk mengawali hari ini saya mau tanya dulu, sebenarnya itu kenapa sih produk tembakau alternatif ini perlu diperkenalkan gitu dan kenapa kira-kira apa alasannya orang-orang yang merupakan perokok memerlukan produk tembakau alternatif ini? Dan kalau bisa mungkin dikasih tahu dok jelas jenis-jenisnya apa aja. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau dari pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman pasien-pasien saya sebelumnya, untuk berhenti merokok itu hal yang sebenarnya sangat sulit. Oke. Apalagi dengan habit yang mereka sudah lakukan, ada nikotin yang mungkin menyebabkan kecanduan juga. Yes. Sehingga akhirnya seseorang yang sebenarnya ingin berhenti merokok sulit melepaskan kebiasaan. Makanya kenapa ada produk tembakau alternatif, tujuannya adalah untuk memenuhi rasa dari nikotin yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka dari itu bisa mengurangi seenggaknya kondisi dari kebiasaan merokok seseorang. Nah, produk tembakau alternatif ini sebagai sebuah jembatan juga. Karena saat disuruh berhenti secara seluruhnya, ternyata tidak semudah itu. Maka dari itu, kita gunakan si produk tembakau alternatif ini untuk memberikan sensasi yang mungkin mirip juga dengan merokok sehingga bisa menghilangkan bagian dari kebiasaan. Oke, itu mungkin karena para perokok ini sudah lama terpapar dengan nikotin sehingga menyebabkan adanya
yang kita bisa bilang kecanduan atau adiksi. Betul. Nah, kemudian dalam prosesnya penggunaan produk tembakau alternatif ini hadir sebagai pilihan gitu ya untuk bisa memberikan kepuasan tanpa harus terus merokok gitu. Betul. Karena sebenarnya gini, ada beberapa orang yang memang bisa berhenti merokok dengan sendirinya. Mereka ngerasain, oh ya udah kalau misalkan hari ini harus berhenti, ya udah saya berhenti aja. Tapi ternyata banyak juga yang susah. Iya. Nah, produk tembakau alternatif ini yang ngebantu itu semua. Kayak gitu. Nah, jenisnya dok, kira-kira apa gitu? Oke. Sebenarnya ada beberapa macam juga. Seperti rokok elektrik, atau biasa kita sebut vape. Ya. Lalu ada permen karet nikotin, ada koyo nikotin juga, dan sekarang juga ada yang kita bilang sebagai heat not burn. Oke, apa tuh? Kayak gitu. Heat not burn tuh seperti tembakau yang dipanggang. Mungkin bahasa awamnya seperti itu. Nah, kalau misalkan yang permen karet nikotin, ya seperti biasa itu dikunyah aja. Dengan harapan nikotin yang masuk ke dalam badan itu bisa terserap dan juga menghilangkan si kecanduannya ini. Kalau koyo, ya seperti koyo-koyo biasa ya, kita juga langsung tempel di badan aja, diharapkan menyerap lewat kulit. Setelah itu ada satu juga kantong nikotin pouch. Nah, itu cara kerjanya mirip sama nikotin gum atau permen karet nikotin. Oke, gitu. Jadi sebenarnya produk tembakau alternatif ini cukup berguna gitu untuk para perokok yang ingin mengurangi risiko dari rokok itu sendiri gitu ya. Oke. Kalau misalkan kita bilang berguna, pasti ada gunanya. Tapi banyak sekali keadaan di mana orang-orang ini yang susah dilupakan tuh kebiasaan. Kebiasaan dia memegangnya, kebiasaan dia menghisapnya, kebiasaan dia menghembuskan asapnya, itu yang susah untuk dihilangkan sebenarnya. Oke dok, kalau tadi udah jelasin soal jenis-jenisnya, nah ini ada yang mungkin merasa bahwa produk tembakau alternatif ini sebenarnya walaupun dia berbeda dengan rokok gitu, tetapi masih punya bahaya atau risiko yang sama dengan rokok. Itu sebenarnya benar atau enggak? Khususnya yang produk rokok elektrik dan juga tembakau yang dipanaskan tadi dokter jelasin. Karena kan sebenarnya mereka itu masih mengandung nikotin dan juga penggunaannya mirip lah, masih sama-sama dengan cara dihirup kemudian dihembuskan. Itu sebenarnya masih memberikan bahaya yang sama atau ada perbedaannya gitu dok? Oke, sebenarnya kalau untuk bahayanya sendiri kita meyakini lebih minim risiko. Dan ada juga beberapa jurnal di UK atau di Inggris yang sudah menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Nah, mungkin banyak orang yang kurang paham juga tentang masalah nikotin dan tar. Sebenarnya yang banyak sekali mengganggu ke kesehatan tubuh itu masalah dari tarnya dan bukan nikotin. Dan juga dengan penggunaan dari tembakau alternatif ini, itu sangat membantu kita untuk mengontrol kadar dari nikotin. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan juga nih dok, dari produk tembakau alternatif ini kan tadi dokter bilang kayak rokok elektrik dan juga produk tembakau dipanaskan masih dihirup. Nah, itu sebenarnya yang dihirup apakah sama dengan rokok? Itu kan biasanya asap ya? Nah, ini apakah asap juga atau sebenarnya bukan? Jadi kalau misalkan dari produk tembakau alternatif yang dihirup ini, dia isinya uap air. Nah, kita biasa bilang juga sebagai aerosol, di mana senyawa kimianya juga lebih sedikit yang berbahayanya dibandingkan dengan rokok yang dibakar. Kayak gitu. Dan lagi pula dia tidak ada tarnya, sehingga menghindari yang namanya gigi kuning, terus juga kuku-kuku yang berwarna kekuningan juga. Dan balik lagi seperti yang tadi disebutkan, kalau yang berbahaya untuk paru-paru itu sebenarnya tarnya. Gitu. Makanya kenapa kita bisa bilang ini lebih minim risiko, karena zat-zat berbahayanya pun lebih rendah. Berarti sebenarnya dalam hal ini konteksnya bisa kita perjelas dok ya. Kalau misalkan penggunaan produk tembakau alternatif ini bisa kita bilang dia bisa bermanfaat untuk mengurangi risiko yang dihadapi para perokok kalau dia terus-terusan merokok gitu. Khususnya bagi mereka yang udah berhenti merokok, kemudian gagal. Berhenti merokok lagi, gagal lagi gitu. Nah, sekarang gimana tanggapan dokter mengenai pendapat-pendapat yang bilang kalau produk tembakau alternatif ini nggak bakal bisa membantu seseorang untuk berhasil berhenti merokok gitu? Apa mungkin rasa nikmat atau sensasi penggunaannya itu karena beda dari rokok, jadi banyak orang yang tetap ujung-ujungnya balik lagi ke rokok? Sebenarnya gini, kita nggak bisa bilang kalau misalkan sudah menggunakan produk tembakau alternatif, itu benar-benar bisa langsung berhenti merokok. Nggak bisa, karena balik lagi, pertama ada niat ya. Ya kata Bang Napi juga kalau misalkan ada niat semua waspadalah ya. Ada kesempatan juga. Betul. Cuma gini,
ada beberapa hal yang memang harus disiapkan juga untuk seseorang itu berhenti merokok. Okay. Ada beberapa di antaranya saya sudah bikin daftarnya, seperti membuat daftar alasan berhenti merokok. Itu juga membuat seseorang ingat kenapa dia harus berhenti merokok. Lalu ada juga menghindari pemicu kebiasaan merokok, apalagi lingkungan. Karena gue dulu smoker soalnya. Okay. Jadi ketahuan banget kalau misalkan teman-teman nih pada ngerokok semua nongkrong, kayaknya kalau kita nggak ngerokok kayaknya beda sendiri. Ada yang kurang ya. Juga betul. Terus kadang-kadang sebat dulu gitu kan. Malah akhirnya kita yang kebawa ke lingkungan tersebut, bukannya kita yang bisa membuat mereka untuk berhenti merokok juga. Terus ada juga mencoba konseling dengan tenaga ahli, itu penting. Oke. Misalkan kalau sudah sangat kecanduan dan sudah sangat mengganggu, alangkah lebih baiknya coba hubungi tenaga ahli yang ada di lingkungan kalian, ataupun bisa kalian cari kayak di Alo Dokter gini. Gitu, itu juga bisa ngebantu banget. Tapi emang saya rasa cukup banyak juga ya, maksudnya kalau orang yang pengen berhenti merokok tuh tidak merasa bahwa dia membutuhkan bimbingan atau konseling gitu loh. Betul. Menurut mereka yang penting cukup niat aja. Padahal kadang-kadang niat ini juga ya banyak sekali godaannya gitu. Apalagi lingkungan kita mungkin ya cuma itu-itu aja yang banyak perokoknya juga gitu ya dok. Karena orang tidak menganggap hal ini hal serius. Mereka hanya merasakan, ya sekarang kan masih sehat-sehat aja. Betul. Terus ngapain harus berhenti sekarang? Padahal ini penyakit yang ditimbun dalam jangka panjang. Yes. Jangka yang cukup lama. Mungkin 20-30 tahun lagi baru akan kerasa gitu. Alangkah lebih baiknya kalau bisa sekarang kenapa? Nah, kayak gitu sih. Oke. Tips berikutnya dok, apa lagi? Oke, terus ada juga untuk berusaha selalu katakan tidak pada rokok. Jadi kalau misalkan ada temen yang nawarin, alangkah lebih baiknya, enggak deh bro, lain kali aja gitu. Padahal lain kali jawabnya gitu enggak sama. Dan ada beberapa juga daftar-daftar lainnya seperti menjalani terapi alternatif seperti hipnoterapi dan lain-lain. Sebagai pendukung gitu. Betul, ya dok ya. Sebagai pendukung. Jadi sebenarnya yang nggak kalah penting nih viewers, tentunya adalah niat untuk berhenti merokoknya gitu loh. Kalau niat, tekadnya udah kuat, maunya lebih sehat gitu ya, peluang keberhasilan untuk kita berhenti merokok tuh jauh lebih besar. Dan alat-alat seperti produk tembakau alternatif ini ya bisa kita bilang adalah suatu perantara aja kalau tadi Dokter Ari bilang ya. Banget. Balik lagi semua kembali ke diri masing-masing. Nah, itu tadi viewers penjelasan dari Dokter Ari tentang efektivitas penggunaan produk tembakau alternatif. Jadi sebenarnya agar efektif juga untuk mengurangi bahaya bagi kesehatan, penggunaan produk ini tetap aja nggak boleh digunakan secara berlebihan ya dok? Betul sekali. Oke, jadi tetap harus terkendali sambil juga kita perhatiin kualitas dari alat yang digunakan, itu juga penting dok ya? Betul. Jadi ini, meski lebih rendah risikonya dibandingkan sama rokok konvensional, tapi tetap aja produk tembakau alternatif ini mengandung nikotin. Yes. Makanya dipakainya hanya untuk orang-orang yang ingin berhenti merokok atau ingin mengurangi risiko yang mereka dapatkan. Dan juga perlu dipakai sesuai dengan aturan serta menggunakan kedewasaan. Karena kalau misalkan pakainya sembarangan, pakainya tanpa aturan, malah bisa ada bahaya yang muncul dibandingkan sama keadaan sebelumnya. Dan juga saya sangat tidak merekomendasikan penggunaan dari produk tembakau alternatif ini terhadap orang-orang yang nggak merokok. Iya, mungkin karena tadinya orang pikir produk tembakau alternatif ini kan lebih rendah resikonya gitu. Jadi daripada nyobain rokok biar gaul gitulah istilahnya. Iya, lifestyle banget. Iya, kelihatan bro banget gitu loh. Nah, itu jadinya lebih mikir langsung aja kita cobain rokok elektrik atau produk-produk semacam itu gitu loh daripada nyobain rokok. Tapi sebenarnya kan ya mendingan gak nyoba sama sekali gitu kan. Betul, kalau misalkan memang sudah mendapatkan pola hidup sehat, hidup dengan sehat tanpa nikotin, lalu buat apa dimasukkan ke dalam badan? Kan nggak ada butuhnya juga sebenarnya. Kayak gitu. Oke, nah mungkin untuk ini mungkin ada nggak kira-kira pengalaman dokter dalam memberikan edukasi ke pasien yang ingin berhenti merokok gitu, dan gimana gitu waktu itu dokter memberikan edukasi terutama mungkin ketika menawarkan sambil membantu kamu mengurangi penggunaan rokok ada loh alternatifnya. Nah itu mungkin bisa di-share nggak dok gimana? Oke. Sebenarnya kalau misalkan untuk pasien-pasien yang saya tangani langsung, saya akan mencoba untuk mengurangi jumlah rokoknya terlebih dahulu. Oke. Gini, ada beberapa keadaan di mana saat seseorang diberikan produk tembakau alternatif, mereka niatnya belum ada. Nah, kalau misalkan niatnya belum muncul, biasanya saya minta untuk mengurangi jumlahnya dulu. Saya tidak pernah menyuruh pasien untuk berhenti merokok sebenarnya. Karena
Kalau buat saya pribadi, salah satu cara supaya orang tersebut tidak kalap atau jadinya, saya mencoba untuk mengurangi jumlahnya terlebih dahulu, membatasi mereka dengan jumlah yang diperbolehkan. Dari situ kita turunkan pelan-pelan, baru bisa berhenti sepenuhnya. Tapi kalau misalkan ternyata memang sangat sulit dan niatnya ada dengan mencoba produk tembakau alternatif, biasanya saya coba sarankan disesuaikan dengan nikotin yang biasa dia konsumsi. Kadarnya berapa banyak, kayak gitu sih. Oke. Intinya kalau misalkan dia sendiri cuman sekedar mau coba-coba, belum ada niatnya, belum mau mengerti bagaimana penggunaan produk tembakau alternatif yang bijak, sebenarnya itu nggak bisa disarankan begitu aja gitu, Dok ya. Balik lagi, kita harus lihat dulu orangnya seperti apa. Oke. Nggak bisa sembarangan juga. Makanya itu viewers, diperlukan kedewasaan, tadi Dokter Ari bilang, diperlukan juga tanggung jawab untuk mau memahami penggunaan produk tembakau alternatif ini secara baik dan juga secara bijak, supaya nanti kalau misalkan viewers yang perokok dan ingin berhenti merokok terus mencoba produk tembakau alternatif ini bisa mendapatkan manfaatnya, bukan malah menciptakan bahaya baru gitu. Oke, itu tadi penjelasan yang sangat mendalam dari Dokter Ari. Nah sekarang saya penasaran juga nih, Dok. Sebagai seorang dokter gitu ya, Dok, kita melihat keberadaan produk tembakau alternatif ini sekarang semakin luas di tengah masyarakat juga ya, dan semakin banyak juga yang menggunakan gitu lah. Kira-kira pandangan sebagai seorang tenaga medis melihat hal ini tuh bagaimana sih, dan kira-kira menurut dokter bagaimana masyarakat bisa menggunakan atau menyadari fungsi dari keberadaan produk tembakau alternatif ini? Balik lagi, kita nggak pernah bisa yang namanya menentang perubahan zaman. Dimana saat kita bisa lebih fleksibel dan mencoba untuk membuka mata menerima perubahan zaman ini, kita akan lebih tahu banyak hal. Dan ilmu yang kita dapat pun pasti akan lebih banyak. Betul, setuju. Kalau saya bisa mencontoh seperti rumah sakit Inggris. Di sana sudah banyak juga produk tembakau alternatif yang digunakan. Kenapa? Karena Inggris mencoba untuk mengurangi keadaan di mana risiko penyakit karena rokok itu terjadi. Dia pakai nikotin patch ada, nikotin gum ada, dan sekarang rokok elektrik pun ada. Dengan tujuan untuk sebagai alat alternatif berhenti merokok. Jadi mereka juga nggak ngejual ke sembarang orang, nggak ngejual ke underage, dan nggak ngejual juga ke orang-orang yang memang hanya untuk lifestyle aja. Mereka lebih tertuju kepada orang-orang yang berhenti merokok. Kalau saya sih pribadi ya, akan lebih nyaman saat teman-teman dari tenaga medis bisa lebih mendapatkan ilmu yang lebih banyak, bisa dapat bahan diskusi yang lebih valid lagi lah ya dari jurnal-jurnal kedokteran tentang produk tembakau alternatif ini. Kayak gitu, dan saya rasa sih berjalan bersama kayaknya lebih menyenangkan. Oke. Nah, sebenarnya itu yang tadi Dokter Ari bilang bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang udah ada produk-produk alternatif yang bisa membantu mengurangi bahaya dari rokok gitu. Itu yang mungkin kita perlu garis bawahi untuk saat ini, dan peranannya di masyarakat adalah untuk hal itu gitu ya, bukan untuk sembarangan dipakai untuk lifestyle doang gitu. Betul. Tapi memang untuk memperbaiki pola hidup dan kalau bisa sampai akhirnya berhenti merokok dengan penggunaan yang terkendali gitu ya. Bahkan kemarin juga saya sempat dengar di New Zealand untuk usia orang yang kelahiran tahun 2008 ke atas itu udah nggak bisa membeli rokok secara legal. Oke. Nah, karena di Indonesia ini mungkin susah ya. Salah satu penghasil devisa terbesar kita kan juga dari tembakau gitu. Ya, mungkin alternatifnya untuk saat ini baru itu yang bisa kita lakukan. Sambil kita juga tetap mengedepankan upaya-upaya untuk bisa lebih banyak masyarakat yang berhenti merokok. Betul. Oke, viewers Halo Dokter, setelah mendengarkan tadi semua penjelasan dari Dr. Ari Fandi, semoga viewers semuanya sudah lebih mengerti terkait fungsi dan peran dari produk tembakau alternatif ini sebagai upaya berhenti merokok. Dan ingat, penggunaannya hanya direkomendasikan untuk perokok aktif yang ingin berhenti merokok gitu ya. Jadi bukan untuk yang tadinya tidak merokok dan cuma ingin coba-coba ya. Jadi tetap harus digunakan dengan penuh kebijaksanaan, penuh kedewasaan, dan kemauan untuk memahami penggunaan dari produk tembakau alternatif ini. Nah,
nggak terasa nih dok ya, udah lumayan lama juga kita ngobrol-ngobrol, udah kita ambil waktunya cukup banyak nih dari kesibukannya Dokter Ari. Syukur banget ada berbagai informasi bermanfaat yang bisa kita dapatkan kali ini di AloTalks bersama Dokter Ari. Nah, sebelum kita tutup nih, dok, ada nggak pesan-pesan atau kayak closing statement lah, kesimpulan yang bisa disampaikan untuk viewers yang lagi nonton dan setia mantengin AloTalks? Oke, balik lagi gini. Teman-teman yang belum merokok, jangan pernah coba rokok. Kalau misalkan kalian merokok dan mau coba untuk berhenti, kalian bisa gunakan produk tembakau alternatif dengan bantuan dari tenaga ahli juga. Dan yang terakhir, semua yang berlebihan dalam hidup ini tuh nggak pernah baik. Jadi jangan pernah konsumsi sesuatu secara berlebihan. Nah, itu tadi viewers Alo Dokter, pesan-pesan dari Dokter Ari. Motivasional banget nih dok. Terima kasih banget, super sekali loh. Super sekali. Oke, terima kasih banget waktunya Dokter Ari untuk kita sharing-sharing bareng di sini. Semoga bisa menjadi motivasi buat banyak orang. Amin. Khususnya buat orang-orang yang ingin berhenti merokok atau orang yang baru mau mencoba produk tembakau alternatif. Supaya mereka bisa menggunakan ini secara bijak dan akhirnya berhenti merokok dan lebih sehat tentunya ya. Baik. Oke, segitu dulu AloTalks episode kali ini dengan topik produk tembakau alternatif. Semoga bisa bermanfaat, terutama buat kamu-kamu yang lagi berusaha untuk berhenti merokok. Oh ya, kalau kamu punya saran topik apa lagi yang mau dibahas di AloTalks berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Terus kalau kamu juga mau tanya-tanya seputar topik kesehatan, kamu bisa loh chat dokter langsung di aplikasi Alo Dokter. Download aplikasinya di Google Play dan App Store. Thank you banget buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.